Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Saya berharap saudara-saudari sahabat Radio Petra dimanapun berada dalam kondisi sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan. Edisi Embun Pagi, Selasa 14 November 2023, kita hendak mendengar merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini berbagi berkat dan sukacita. Berdasar dari kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara terlebih dahulu berdoa, memohon penyertaan dari Tuhan. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Di saat pagi yang Engkau berikan bagi kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah menyertai dan melawat kami ketika kami berbaring beristirahat. Engkau memulihkan kekuatan kami di saat pagi hari ini untuk menerima perutusan dari Tuhan dalam kehidupan kami, melakukan setiap karya, pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan. Ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu kami memohon bimbingan-Mu atas kehidupan kami, melalui firman yang akan Engkau berikan bagi kami semua. Jadikan firman-Mu itu sebagai pelita di dalam kehidupan kami, menerangi setiap langkah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dijauhkan dari segala pikiran buruk, dituntun di dalam jalan kebenaran Tuhan. Ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan di saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya berharap saudara-saudara dapat membuka kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang demikian firman Tuhan. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membaca kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dan pagi sampai tengah hari
di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseiah. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseiah, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada semuanya, "Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis," karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ke-12 ayat yang kita baca melalui kitab Nehemia pasal yang ke-8 ini, kita akan membaca satu ayat yang menjadi pokok renungan kita di ayat yang ke-11 yang demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut pengertian umum, sukacita seringkali diartikan sebagai sekedar perasaan hati yang girang dan gembira. Selain itu, orang seringkali menghubungkan sukacita dengan kondisi di mana tidak ada penderitaan atau permasalahan yang sedang menimpanya. Artinya, sukacita dianggap sangat tergantung
dari kondisi dan keadaan yang sedang dialami seseorang. Seseorang dikatakan bersukacita apabila hidup sedang lancar, mudah, aman, berkecukupan, sedang dapat rezeki atau keuntungan, dan lain-lain. Sebaliknya, ketika seseorang sedang menghadapi persoalan atau masalah, itu berarti sukacita sedang tidak ada di dalam orang itu. Ini hanyalah pandangan dari sebagian besar orang mengenai sukacita yang sebenarnya menurut saya kok kurang tepat. Sukacita sejati sesungguhnya tidak tergantung dari apa yang sedang dialami atau dirasakan seseorang. Bagaimana bisa demikian? Sebab sukacita yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan dan sama sekali tidak tergantung dari manusia, situasi, kondisi, atau keadaan apapun. Sukacita sesungguhnya adalah luapan ilahi yang timbul ketika seseorang hidup berdamai, hidup bersama dengan Tuhan. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Hari Raya Pondok Daun adalah hari sukacita untuk merasakan berbagai berkat yang Tuhan berikan. Rakyat merayakannya dengan membuat pondok beratapkan daun dan juga ranting pohon di atap rumah. Mereka juga biasa membuat semacam pondok-pondok kecil di depan rumah yang kemudian dihiasi dengan ranting-ranting, dihiasi dengan dedaunan. Dan itu biasa mereka lakukan pada hari raya Pondok Daun. Mereka berdiam di pondok itu selama kurang lebih 8 hari untuk kemudian mereka dapat mengingat berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika mereka berada dalam sebuah pengembaraan yang cukup panjang di padang gurun. Sejak zaman Yosua bin Nun mereka belum pernah merayakannya. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka memiliki hati yang bersukacita, terpancar kebahagiaan besar, walaupun itu bukan masa panen. Rumah-rumah belum dibangun, dan lahan pertanian belum terolah dan menghasilkan. Mereka merasakan sukacita karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan kemudian oleh karena anugerah dari Tuhan, mereka dituntun kembali untuk memasuki tanah asal mereka. Dalam perayaan itu, kita dapat melihat betapa mereka terharu. Mereka menangis. Mereka kemudian berlutut dan menyembah memuji nama Tuhan. Taurat Allah dibacakan dan diajarkan oleh Ezra, Nehemia, dan orang Lewi secara bergantian. Mereka dengan kesungguhan hati sungguh-sungguh mendengarkan dan membuka hati untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan mereka sangat merindukan pembacaan dan pengajaran hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka itu merayakan cinta dan pemeliharaan Tuhan dengan bersyukur dengan hati yang terbuka dan tulus. Mereka sujud bersyukur dan menyembah Allah saat firman Tuhan dibacakan, firman Tuhan yang menuntun mereka untuk hidup berkenan di hadapan Allah dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mereka telah merasakan betapa sakit dan terhinanya saat kota kediaman tinggal puing-puing, serta betapa susahnya berada di pembuangan. Dan hanya oleh karena anugerah cinta dari Tuhan, mereka diperkenankan untuk kembali ke kampung halaman mereka.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap waktu adalah waktu bagi kita untuk merasakan dan merayakan cinta Tuhan, yaitu cinta yang telah ditunjukkannya di dalam kehidupan kita, terlebih ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan membawa kita ke dalam pangkuannya. Mari kita rayakan cinta Tuhan dengan mentaati serta merespon firman dengan penyesalan dan pertobatan, dan juga dalam sebuah komitmen yang terus harus diperbaharui dan tekad tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada dua hal yang dapat kita jadikan pokok renungan melalui firman Tuhan di saat ini. Yang pertama, saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita dapat memetik pokok iman memberi adalah sebuah bagian atau satu bagian karakteristik umat Kristen atau Kristiani, yaitu kasih. Dengan memberikan sebagian milik kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan, di hadapan firman Tuhan kita diberi instruksi, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Kita harus memenuhi salah satu dari hukum utama dan juga terutama yang setiap kebaktian kita dengarkan, yaitu mengasihi sesama kita seperti juga mengasihi diri sendiri. Pemberian itu harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan rela, sebab mungkin saja kita melakukan untuk kemudian memperoleh pujian. Godaan ini dapat menjebak kita kembali dalam dosa. Tetaplah memberi tanpa mengingat dan menerima tanpa melupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sukacita sejati adalah milik Tuhan, bukan milik manusia atau dunia. Ketika kita menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saya dan saudara-saudara ini dianugerahi sebutir benih sukacita ke dalam hati kita. Sejak saat itu, sebenarnya kita sudah dapat merasakan kelegaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika kita mengalaminya, saudara, kita ingin segera membagikannya dengan orang lain, menceritakan sukacita kita dengan luapan perasaan yang bahagia, sehingga orang lain yang mendengarkannya pun ikut bergembira dan bersukacita. Kita membagikan kebahagiaan kita kepada yang lain yang kita jumpai. Oleh karena itu, mari kita menjadi saksi dalam hidup kita dengan selalu bersyukur dan bersukacita seperti pada pagi hari ini Tuhan memberikan nafas atas kehidupan kita, memberikan udara yang cerah, sinar matahari yang menerangi bumi ini. Itu hal yang mesti harus kita hayati untuk terus merasakan sukacita. Di Mazmur 97 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dua hal penting ini mesti harus kita catat dalam kehidupan iman kita, dan biarlah ini menjadi dian atau pelita dalam langkah kehidupan kita sebagai orang beriman. Amin. Setelah kita mendengar embun pagi, mari kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau setiap waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami itu adalah berkat yang tidak dapat kami hitung di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan biarlah kami meluap-luap dalam sukacita kami, dan kami mau membagikan kepada orang lain, bahkan juga berbagi berkat kepada sesama kami. Bukan untuk mencari pujian atau prestis, tetapi dalam sebuah penghayatan iman, melalui sebuah kebersamaan yang kami jalin dengan saudara-saudara kami, menjadikan keluarga-keluarga kami
menghayati anugerah dari Tuhan, kasih dan pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Berkatilah untuk Radio Petra yang selalu mengudara menyiarkan hal-hal yang positif bagi setiap para pendengar Petra dimanapun berada, dan biarlah segenap pimpinan dan juga tenaga Tuhan berkati agar memiliki inovasi mengembangkan Radio Petra lebih maju dan berkembang. Kami mohon tuntunan-Mu atas langkah perjalanan hidup kami di hari ini. Biarlah terang Roh Kudus-Mu menyinari kami sehingga kami boleh bersinar juga bagi orang lain. Inilah Tuhan doa yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini, Selasa 14 November 2023. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan kekuatan, memberikan hikmat, penghiburan, dan sukacita bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung di Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.